Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadan dari kelas P1B. Dan saya Nur Alfiah Hawariyah dari kelas PS1B. Kita akan memaparkan hasil diskusi film yang berjudul Hope dan kaitannya dengan teori mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dinda Muti Anissa, spesial A. Sinopsis film ini bercerita tentang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Im So-won akan berangkat ke sekolah. So-won adalah anak tunggal dan tinggal bersama ayah ibunya dengan bahagia. Ayahnya bernama Im Dong-hun, seorang pegawai pabrik, sedangkan ibunya bernama Kim Mi-hye membuka toko kecil di depan rumahnya. Tetapi sebuah tragedi terjadi ketika So-won berangkat ke sekolah. Ia dilecehkan secara sadis oleh pria di sebuah toilet umum. So-won terluka parah, tubuhnya penuh luka, bahkan ada luka terkoyak dari anus hingga perut yang membuat ususnya keluar, sehingga ia harus memakai kantong kolostomi. Tak sampai di situ, So-won juga mengalami trauma berat, yaitu PSTD, atau trauma pasca mengalami kejadian traumatis. Trauma ini membuat So-won selalu takut bertemu pria dewasa, bahkan ayahnya sendiri. Ayahnya begitu sedih sehingga agar bisa bertemu putrinya, sang ayah harus memakai pakaian badut kokomong kartun yang disukai oleh Im So-won agar So-won tak takut kepadanya. Review film Hope ini dan dikaitkan dengan teori perkembangan anak, yaitu kehidupan So-won di dalam keluarga kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, mengingat mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, di mana ayahnya bekerja di sebuah pabrik, sementara ibunya sibuk dengan kelontong di depan rumahnya. Hal ini menjadikan So-won menjadi dewasa pada saat belum waktunya, dan dalam teori perkembangan sosio-emosional pada anak tengah dan akhir terkait self-efficacy merupakan faktor penting dalam apakah anak mencapai atau tidak. Self-efficacy adalah keyakinan bahwa saya bisa, dan itu terjadi pada So-won ketika ingin berangkat ke sekolah. Ibunya menawarkan untuk mengantarnya ke sekolah, tetapi So-won menolak dan memutuskan pergi sendiri, karena So-won berpikir kalau So-won bisa berangkat sekolah sendiri tanpa diantar oleh ibunya. Di tengah jalan, ia dilecehkan oleh seorang pria di toilet umum. So-won mengalami kerusakan organ dan cacat permanen, yaitu terluka parah hingga usus besar dan anusnya harus diangkat. Kemudian, ia harus memakai kantong kolostomi sepanjang hidupnya. Hal ini menyebabkan So-won tidak percaya diri dan sempat berpikir jika adiknya lahir dia ingin memeluk adiknya, tetapi dia khawatir adiknya akan menjadi kotor jika terkena kantong kolostominya. Pada saat dirawat di rumah sakit, ayahnya menggendong So-won dan berlari membawa So-won ke ruang khusus agar terhindar dari kejaran para wartawan, karena ayahnya tidak ingin privasi So-won terlihat. Tetapi akibat guncangan saat berlari menyebabkan kantong penyimpanan kotorannya pecah. Dan saat sang ayah mencoba membersihkannya, tetapi So-won menolak, dan pada saat itu psikis So-won terganggu. Ia mempunyai trauma pada apa yang ayahnya lakukan, di mana ayahnya memaksa So-won membersihkan kotorannya. Trauma psikologis yang dialami oleh So-won itu memiliki gangguan PTSD yang membuat So-won trauma atau bahkan cemas pada apa yang telah dialaminya secara traumatis, dan mengingatkan So-won pada kejadian di mana ia dilecehkan, di mana dia tidak suka pada kontak fisik. Dan pada sejak saat itu, So-won tidak mau berbicara pada siapapun, terkhususnya ayahnya, bahkan sampai menutup diri dengan selimut, karena ia malu jika dilihat orang lain, terutama laki-laki. Ayahnya, Dong-hun, sangat khawatir dengan kondisi So-won, sehingga akhirnya menghubungi psikolog anak yang telah menangani banyak kasus korban seksual. Setelah terapi dijalankan, menurut Goodwitch dan Other, menawarkan beberapa rekomendasi untuk orang tua, guru, dan orang dewasa merawat anak-anak untuk mengatasi peristiwa stres atau trauma. Biarkan anak menceritakan kembali peristiwa dan bersabarlah dan mendengarkannya. Itu juga dilakukan oleh psikolog So-won untuk dalam mendengarkan cerita So-won. Kemudian, lindungi anak dari paparan kembali situasi menakutkan dan pengingat trauma, misalnya dengan membatasi diskusi tentang peristiwa di depan anak.
Hal ini juga dilakukan oleh ayah Sowon, di mana ayahnya Sowon tahu kalau Sowon trauma bertemu laki-laki, dan ayahnya Sowon berusaha memakai kostum kartun Kokomong, yaitu kartun yang disukai oleh Sowon, agar bisa bertemu dengan Sowon tanpa Sowon tahu kalau itu ayahnya. Pada saat dinyatakan sembuh, Sowon berangkat sekolah, dan kemudian ayahnya juga berpesan pada guru laki-lakinya bahwa jangan melakukan kontak langsung dengan Sowon demi kesehatan psikis Sowon. Untuk kesimpulannya, gangguan psikologisnya yaitu gangguan PTSD, yaitu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa traumatis yang dapat memicu antara lain kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Kemudian dalam film Hope ini menceritakan sebuah kisah seorang anak berumur 8 tahun yang mengalami pasca trauma, yang mengalami kejadian di mana dia dilecehkan oleh seorang pria hingga dia mengalami gangguan PTSD yang cukup lama, dan diputuskan oleh orang tuanya agar ditangani langsung oleh seorang psikolog anak yang sudah berpengalaman. Pada umumnya, gangguan psikologis PTSD bisa dinyatakan sembuh karena melakukan terapi rutin oleh psikolognya. Tetapi sewaktu-waktu gangguan yang pernah dia alami akan kambuh lagi traumanya ketika ada hal yang mengingatkan pada traumanya. Sebaiknya jika sedang mengalami gangguan psikologis, sangat disarankan agar berkonsultasi pada psikolog atau psikiater agar mendapatkan penanganan khusus yang sesuai dengan yang dialaminya. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.